wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Sukmawati dari Prodi Akuntansi S1. Saya di sini akan mewawancarai Bapak. Boleh ya. Langsung ke pertanyaan. Iya. Nama pemimpin di perusahaan ini? Iya, saya Sutarjo, saya General Manager Hotel Nuansa Bali Anyer. Ya. Pak, lihat di situ. Iya. Dari perusahaan atau instansi mana? Perusahaan ini PT Nuansa Bali Cempaka. Ya. Kantor pusatnya di Jakarta. Sejak kapan perusahaan berdiri? Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1995 bersamaan dengan Hotel Marbella. Ya. Sejarah singkat perusahaan. Ya, hotel ini salah satu dari hotel grup ya. Jadi hotel grup maksudnya di bawah PT Karya Titan di Jakarta. Itu ada 3 resort, satu di Nuansa Bali Anyer, satu di Sukabumi namanya Hotel Taman Sari, satu lagi Bukit Baros Cempaka yang ada di Sukabumi juga. Resort tadi di sini resort pantai Nuansa Bali, resort gunung itu di kota Sukabumi, sama resort di Sukabumi juga itu di pegunungan, itu di kawasan camping ground sama rafting dan lain-lain itu di Bukit Baros Cempaka. Ya, itu grupnya. Lanjutan atas itu tergabung dalam PT Karya Titan. Nah, hotel ini sejarahnya Hotel Nuansa Bali dibangun 95. Pengembangan sampai ke seberang jalan dari tadinya 23 cottage sekarang jadi 57 cottage seberang jalan itu dari tahun 2005 setelah tsunami Aceh. Total kamar di sini ada tadi 57 cottage, ada 104 kamar tidur. Nah, fasilitasnya ada pantainya pantai umum, maksudnya menyambung dari sepanjang pantai ini dan berpasir pantainya tanpa ada karang. Atas punya dermaga, di fasilitas lainnya adalah ruangan rapat, ruangan meeting hall ya, ada ruangan meeting kecil juga, ada kolam renang, ada fasilitas ruangan meeting ada 2 di seberang jalan sama di pantai. Punya fasilitas restoran. Nah, kamar-kamar fasilitasnya ada TV, LED, ada telepon, ada water heater, wifi, cukup lengkap. Coffee shop atau itu ada kafenya namanya Legong Cafe yang dekat kolam renang. Itulah lebih sampai hari ini okupansi memang pasang surut di saat habis tsunami agak turun. Tsunami Bun Aceh ya, tsunami Aceh juga turun. Tahun 2018 kemarin tsunami Krakatau 2018 3 tahun lalu, namun tidak ada efek ke Anyer, tidak ada, tapi efek pasar atau pelanggan surut karena takutnya untuk berkunjung ke situ. Namun udah pulih kembali 2019 mulai pulih, tapi ada pandemi. Selama pandemi 2 tahun ini semua hotel bukan hanya di Anyer aja, seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan ya, pariwisata terpuruk selama 1,5 tahun lah, mulai pulih kembali di tahun 2002 pertengahan lah, mulai baru sampai sekarang udah alhamdulillah mulai pulih kembali dan alhamdulillah masih eksis Nuansa Bali dari tsunami, dari pandemi COVID-19 tidak ada tutup, namun di kawasan Anyer yang tutup itu tahun 2020 ke pandemi kemarin itu tutup banyak, dari 34 resort di kawasan Kabupaten Serang, kawasan pantai barat ini, dari 36 ya, resort itu yang tutup, yang buka tinggal 7 waktu itu. Tapi mulai 2020 ya sampai ke 2021 mulai buka lagi. Dan hari ini ada beberapa yang belum buka karena faktor hotel udah tua belum renovasi. Itulah kurang lebih dari PR. Terima kasih Pak. Ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Bagaimana proses perjalanan Bapak menjadi seorang pemimpin? Saya asli dari Jogja, istri saya dari Medan,
ketemu di hotel, sama-sama teman kerja di hotel dulu di Sumatera ya. Saya udah pendidikan saya dulu sekolah perhotelan D3, terus tapi S1 dulu saya. S1-nya adalah ekonomi akuntansi juga sama. Dari Unila, Universitas Lampung. Oh iya. Ya. Dulu masih Sipen Maru masuk dulu ya. Kalau sekarang ya SBPTN ya, SBPTN dulu Sipen Maru. Jadi saya ada main tahun 1981, lulus selesai 885. Nah, perjalanan saya, karir saya, pindah-pindah hotel. Dulu masih dari basic, setelah gagal dari sekolah penerbang di Curug, drop out, saya dari room boy di hotel Marco Polo Jakarta, pindah lagi Horizon Ancol, pindah lagi ke Marco Polo Lampung, pernah di Padang dulu juga hotel resort juga di Hotel Pangeran namanya. Terus berikutnya setelah ke Lampung lagi hotel Marco Polo Lampung, Marco Polo Lampung, Indra Palace Lampung, kembali lagi. Akhirnya tahun 2000 saya pindah ke Banten, masuk ke hotel RGM di Hotel Nusa Bali tahun 2002. Tahun 2000. Setelah itu saya 2007 saya mengundurkan diri buka hotel tutup yang ada di kawasan Pandeglang arah ke Tanjung Lesung. Namun tsunami Krakatau kemarin kena dampak sehingga saya pamit kepada pemilik, saya serahkan kembali. Hotel tutup tadi saya buka 14 tahun, saya tinggalkan lagi. Saya dipanggil lagi sama pemilik hotel Nusa Bali, kembali lagi ke Nusa Bali ini dari tahun 2020 kemarin. Karena pandemi ini untuk membangkitkan lagi, saya dipanggil kembali pemilik, kembali lagi sampai sekarang. Itu cerita karir. Pertanyaan lain? Ada Pak. Ya, silakan. Izin ya Pak. Apakah dalam perusahaan ini memiliki kualifikasi menjadi seorang pemimpin? Oh ya jelas, satu background pendidikan dan pengalaman kerja. Atas tingkatan jabatan dan juga kurikulum vitae, CV ya. Dari semua pengalaman-pengalaman sebelumnya sampai ijazah dan pengalaman juga kurikulum vitae harus diserahkan atau masih juga interview, tes juga ada persyaratannya jelas. Tadi kurikulum vitae, pengalaman kerja, berikut juga ijazah terakhir, sekolah pendidikan pariwisatanya D3. Setelah S1 saya sampai sekolah S1 di Unila juga sampai kerja. Kerja dulu saya. Waktu masih kasir di Pronovis, saya kuliah di Unila dalam merantau ya dari pindah-pindah tadi. Nah, saya ngambil reguler bukan extension, yang sore hari bukan tadi ngambil yang kalau kerjanya malam di kasir Pronovis tugas malam, kuliah di program reguler di Unila, ambil pagi, mencapai ya, capek karena sakit. D3-nya pariwisata. Karir saya. Apalagi? Bagaimana Bapak menyusun dan mengkomunikasikan visi serta strategi jangka panjang untuk organisasi atau tim Bapak? Jadi hotel ini pertama saya masuk ke sini hotel udah berdiri tahun 2000 ya, udah berdiri. Termasuk grup saya dulu megang di grup Sukabumi juga sama. Saya karena masuk pada kondisi hotel masih di manajemennya masih konvensional. Saya datang, anak background saya ada hotel yang udah settle, yang memiliki pengalaman itu saya terapkan di sini, saya setting ulang dari mulai struktur organisasi dari hotel ini maupun yang di Hotel Taman Sari Sukabumi maupun di Bukit Baros. Sudah itu seleksi ulang sehingga jumlahnya berapa sesuai dengan background pengalamannya, begitu struktur gaji mengikuti semuanya sampai training ulang, di training lagi, training di tes bisa pakai apa enggak. Jadi ada penyaringan kembali, saya juga tes lagi, saya didik selama 3 bulan, training sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Sehingga hotel ini tadinya tidak dipandang oleh tamu, manajemennya ya memang nggak masih konvensional ya, saya restrukturisasi lagi dengan manajemen hotel yang pada seharusnya. Taman Sari Sukabumi sama. Sehingga hotel makin bangkit, tadinya hotel 5 tahun buka, tahun 2000 saya masuk, hotelnya tidak dipandang sebelah mata, tapi setelah saya setting ulang di Sukabumi juga jadi hotel yang cukup standar bagus sehingga mulai pengembangan. Pengembangan di sini pengembangan sampai
lahannya menjadi 3 kali lipat ke seberang jalan. Tadinya sini 1,5 hektar, seberang jalan udah 5 hektar sana. Lantas, tapi yang dibangun baru 1 hektar. Di Sukabumi juga sama, tadinya 22 kamar yang ke Taman Sari. Saya kembangkan lagi karena tadi udah setting ulang dengan standar manajemen yang baik, sehingga bisa bersaing dengan pesaing-pesaing yang tadinya di atas kita, bisa menyamai bahkan bisa melampaui mereka. Kualifikasi tenaga kerja, kualifikasi manajemennya, operasionalnya juga udah standar hotel, sehingga bisa maju dan bisa pembebasan lahan di kota Sukabumi dari tadinya cuma 0,75 hektar menjadi 2 hektar di tengah kota. Itu dari keberhasilan setelah setting ulang, sehingga pendapatannya mulai bagus. Ini juga sama, di sana jadi kamar tadinya 22 kamar, sekarang sampai saat ini sudah menjadi 69 kamar. Sudah perkembangnya hampir 3 kali lipat ya. Bukit Baros tadinya saya datang belum ada, saya set up menjadi Bukit Baros tadi, Bukit Baros Cempaka tadi menjadi kawasan camping ground dan outbound, juga ada resortnya juga di sana. Di tengah-tengah hutan cemara, luas 40 hektar. Kalau di Sukabumi kan yang hotel Taman Sari cuma 2 hektar. Di sini tadinya 1,5 hektar saya masuk, sudah berkembang sampai 6 hektar seberang jalan. Itu ada lagi? Ada Pak. Apa kesulitan terbesar yang Bapak alami selama menjabat sebagai pemimpin di perusahaan ini? Saya pada saat pindah-pindah hotel, kebetulan dari saya basic saya mengalami. Jadi karir tadi bersama pendidikan itu seiring. Karena saya dari lulusan LTA yang drop out, ngelamar pendidikan penerbang drop out. Kesulitannya ya memang selalu ada kesulitan dalam berkarir ya. Tentunya diiringi dengan pendidikan dan pengalaman kerja, alhamdulillah kesulitan tadi kami lampaui sehingga saya bisa sampai tingkat general manager. Udah berapa hotel ya, 5 hotel general manager, itu melalui dari jenjang basic level sampai middle level sampai ke ya general manager di hotel-hotel besar dari bintang 4, bintang 3, hotel yang sampai bintang 3. Dan dari 5 hotel saya pindah-pindah, tapi dari bawah. Kesulitan ya semua kesulitan bagi tantangan bagi saya, sehingga saya harus berjuang bagaimana kesulitan bisa saya atasi ya dengan cara belajar dalam praktek yang standar baik, bukan hanya yang abal-abal, nggak mau saya. Makanya masuk hotel yang punya standar manajemen yang baik, sehingga saya hotel-hotel kayak Horizon dan Marco Polo Jakarta kan memang di set up oleh manajemen yang baik, yang lulusan NAI, lulusan Swiss ya, JMJM saya dulu, sehingga saya alhamdulillah dengan diiringi dengan pendidikan yang cukup, sambil bekerja, berkembangnya karir, diiringi dengan ilmu yang standar hotel manajemen yang baik, sehingga ya jerih payah tadi ada hasil. Nah, itu. Lanjut lagi ya Pak. Ya, silakan. Apa yang Bapak lakukan jika terjadi konflik dalam perusahaan tersebut? Konflik itu bisa terjadi apabila ketidakjelasan dalam arti hubungan. Konflik kan satu dengan tenaga kerja antara manajemen dengan karyawannya. Kalau kita masuk dengan standar rekrutmen yang baik, satu pendidikannya, pengalamannya dibimbing, dan peraturan perusahaan, house rule namanya, peraturan perusahaan nggak boleh bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan. Satu. Setelah karyawan masuk harus disosialisasikan tadi house rule atau peraturan perusahaan, sehingga masing-masing punya pegangan. Nah, ikatannya apa, karyawan di ikatan kontrak, apa ikatan kontrak tenaga kerja permanen atau tenaga kerja dengan waktu tertentu terbatas. Nah, itu kalau hubungannya jelas, tertulis dengan jelas, kontraknya jelas, insya Allah konflik itu tidak terjadi. Namun pada saat kondisi perusahaan sulit dan kesulitan nggak selalu mulus menguntungkan terus karena ada pandemi, ada tsunami, selalu dikomunikasikan dengan karyawan, kondisi perusahaan sebenarnya seperti apa, karyawan memahami, dan karyawan sepakat tentunya lapor di Disnaker sesuai prosedur bahwa ada penundaan gaji mungkin, ada pengurangan gaji mungkin, statusnya sementara, pemberhentian waktu pandemi kemarin banyak di PHK, itu harus sesuai undang-undang, harus
penuhi kewajiban-kewajiban perusahaan kepada karyawannya yang diberhentikan, pesangon dihitung dengan sesuai dengan undang tenaga kerjaan. Begitu juga saat rekrut kembali juga dengan standar aturan yang jelas, sehingga kedua belah pihak konflik. Ya kadang-kadang ada yang tidak paham aturan, tidak paham undang-undang, karyawan tuh diberhentikan atau dia punya kesalahan diberhentikan, ada konflik. Konflik itu sering terjadi ikut campurnya pihak luar, contohnya bawa jawara, bawa orang yang nggak tahu masalah dibawa masuk ke perusahaan, sehingga protesnya protes dengan arogan, bukan lapor ke disnaker tapi lapornya dengan jawara, dengan pendekar yang dia nggak tahu aturan. Nggak semua pendekar itu jelek ya, ada juga yang baik. Nah itu paling sering terjadi begitu. Tapi alhamdulillah selama kita jelaskan dengan jelas dan didampingi oleh dinas tenaga kerja, maupun kalau sampai anarkis ya kepolisian, jadi akan ditindak oleh kepolisian sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Alhamdulillah. Yang kedua, yang ketiga, harus ada hubungan baik antara saya sebagai pelaku atau penanggung jawab manajemen hotel di Taman Sari Sukabumi maupun di sini, itu hubungan baik dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan pejabat lintas dinas yang berkaitan dengan usaha perhotelan. Hubungannya harus baik, sehingga setiap ada masalah kita bisa sharing pendapat, sehingga diselesaikan dengan juga sharing juga karyawannya, akhirnya tidak ada konflik kepentingan. Dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh jawara juga kita dekat, sehingga jawara-jawara juga yang jawara miring juga ada, jawara putih di sini kan, jawara putih ada, jawara hitam juga ada. Jawara hitam lama-lama udah terkikis sih, sekarang nggak ada lagi. Kalau dulu ya sebelum Polri menerbitkan ya, ada jawara-jawara yang tukang demo, tukang peresek itu ada dulu. Sekarang sudah habis. Sudah generasi kedua yang sudah lebih berpendidikan. Lanjut ya Pak. Ya. Bagaimana seorang pemimpin dapat membangun budaya kerja yang positif? Nah, budaya kerja yang positif tentunya aturan tadi jelas ya. Hubungan kerja jelas, jabatannya jelas, SOP-nya standar operasional prosedur sesuai dengan bidang tugas masing-masing, harus dikasih dia buku sakunya. Kamu tugasnya romboy, kamu tugasnya waiter, tugasnya ini, kewajibannya ini, hakmu ini. Kan jelas itu di hubungan kerja. Itu membuat, nah setelah itu kalau dia memang baru diangkat, belum cukup apa baru direkrut dari lulusan SMK atau lulusan D3 atau sarjana, tentunya kita kenalkan dulu dengan dilatih dulu, dikenalkan dengan sistem operasional prosedur, dikenalkan dengan ilmu, kalau akuntansi, kalau itu di housekeeping bagaimana, diajarin dulu. Nah, setelah diajarin ya dinilai masih jelek ya dibimbing lagi gitu kan. Dibimbing belum bagus ya berarti kontrak berikutnya ya nggak kepake gitu. Tapi kalau bagus ya pakai terus dan karirnya akan makin baik. Tidak menutup kemungkinan tadinya dari bawah bisa jadi nanti ke tingkat manajer bisa, kalau pengalaman cukup panjang dan loyalitasnya cukup bagus, disiplin, aturan juga sesuai aturan house rule tadi ya. Dimanapun kita bekerja akan ada aturan, kita bernegara aja ada aturan, jangan itu. Lanjut Pak. Bagaimana perasaan Bapak saat terpilih menjadi pemimpin? Pemimpin itu bukan lewat pilihan ya, bukan kayak pejabat dewan ataupun juga bupati atau wali kota ya. Kalau pemilihan enggak. Ini ada lowongan, saya ngelamar, lowongan mau GM ya, saya ngelamar, saya interview sama pemilik, sama owner atau sama direktur gitu. Begitu, jangan antara hak dan kewajiban dia saya tanyakan, kewajiban dia apa-apa, hak saya apa-apa saja, kewajiban saya apa-apa saja. Udah jelas ya, bukan dipilih, tapi ya diangkat karena mana lowongan ya. Dan kualifikasinya saya memenuhi. Kalau pejabat daerah atau pejabat dewan, DPR ya, itu melalui pemilihan. Kalau ini bukan kayak lembaga politik ya. Ini perusahaan ya sesuai dengan pengalaman kerjanya, sesuai dengan lowongannya, dan memenuhi syarat untuk saya melamar dan lulus tes interview. Yaitu ya ditetapkan sebagai general manager atau manajer jabatan saya.
Jadi karyawan setuju nggak ada pemilihan, setuju nggak ada, bukan politik nih. Lembaga institusi apa namanya perusahaan tentunya ikutin aturan perusahaan. Buat pemilihan bukan. Ya. Lanjut Ya. ya Pak. Apa tindakan yang akan Bapak ambil ketika salah mengambil keputusan? Salah ngambil keputusan adalah ngambil keputusan salah. Iya. Gitu. Pak karyawan, saya ya. Iya, Saya. Bapak. Saya tentunya keputusan diambil di saat memang ada perlu yang berubah dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya aturan sudah ada, kebijakan sudah ada yang disepakati oleh pemilik, di saat ada kesalahan saya ya sanksi apapun, kalau itu merugikan perusahaan ya saya harus menanggung risiko. Tapi kalau itu kesalahannya karena target nggak nyampe, kondisi ekonomi lagi buruk, ya bukan kesalahan ya. Memang kondisi secara regional, secara general itu memang lagi kebijakan yang diambil tadinya ya tidak semata-mata kesalahan saya. Tapi kalau kesalahan saya tentunya ada sanksi sesuai yang ada di aturan perusahaan. Ya saya ambil risiko apapun, kalau itu saya melanggar hukum ya tindakan hukum, silakan melaporkan pada penuntukan sesuai dengan kontrak kerja, kesepakatan kerja ya harus saya tanggung. Tapi kalau owner itu nggak bisa membuktikan, ya nggak bisa lah semena-mena akan memberhentikan saya gitu kan. Apa tips untuk menjadi pemimpin agar bawahan dapat mengikuti aturan atasannya? Tadi yang saya sudah ulas awal tadi, ulas lagi ya, bahwa untuk karyawan akan ngikutin apa perintah kita, satu sesuai aturan, kedua dikasih bekal ilmu dan skill itu keterampilan, ilmu ya sesuai dengan bidang tugasnya, dikasih aturan-aturan sesuai dengan house rule atau buku saku yang aturannya ada jelas. Kalau ada pelanggaran saya tindak, ada tindakan itu bisa peringatan 1, peringatan 2, sampai peringatan 3, sampai skorsing, itu tentunya dia udah tahu aturan. Rata-rata tidak berontak sih kalau dia udah bikin pengakuan dan kenyataannya saksinya banyak dia menemukan kesalahan. Itu tentunya akan taat kepada aturan. Tapi di saat nggak semua karyawan taat aturan, ada yang nggak taat, malas, kalau saya manusiawi lah. Itu sesuai dengan sanksinya, seperti saya dapat sanksi dari owner atau dari direktur apabila ada kesalahan. Karyawan juga sama. Tentunya disampaikan di saat kita menilai, nggak boleh sembunyikan, harus disampaikan ke dia. Nilaimu ini jelek loh, rapotmu jelek nih, jadi pakai surat peringatan nih, perbaiki. Nah, gitu. Sehingga dia merasa juga dibimbing, merasa tunjukkan aturannya, merasa ilmunya dan skillnya juga dikasih. Setelah dikasih dia nggak mampu, berarti memang tidak punya kemampuan. Itu tentunya seperti itulah kira-kira pemimpin supaya dan semua saya demokratis apabila memang dia pendidikannya setara dengan kita, tingkat kepala bagian memangnya itu dengan kasih kewenangan untuk dia punya kreativitas, punya ide, tidak semua didikte semua dari saya. Tapi kalau memang dia kurang ya ikutin aturan saya, ikutin perintah saya. Kalau dia memang ilmunya belum cukup ya. Lanjut ya Pak. Kesulitan apa yang Bapak alami selama menjadi seorang pemimpin? Kesulitannya begini, di saat kita masuk dalam perusahaan yang sudah berjalan, namun belum terset up dengan baik, masih manajemen konvensional, itu ya manajemen keluarga, kesulitan di situ. Banyak keluarga saudara-saudara di dalam, tapi aturannya tidak jelas. Dan kadang-kadang namanya keluarga itu belum tentu pemimpin masuk itu mau ikut langsung taat dengan aturan, kadang-kadang ada arogan. Kesulitannya itu. Tapi selama pendekatannya kita secara profesional dan biar kita tunjukkan kesalahan Anda, kemampuan Anda juga dinilai, karena ada namanya evaluation report, jadi ada laporan tahunan, itu evaluasi, nilailah raport untuk tenaga kerja dikasih ke mereka. Kekurangannya di apa, bidang apa, hubungan atau apa dengan karyawan lain, kita sama tim dan lain-lain. Raportnya yang buruk ya kita kasih peringatan. Nah, itu kesulitannya apabila dia tidak di saat rekrutmen awal agak repot biasanya. Di saat di daerah begini kan tidak semua paham dengan aturan hukum, aturan perusahaan. Itu kesulitannya paling begitu. Atau ketemu owner yang tidak punya background pengalaman dan pendidikan yang cukup setara dengan kita, dan kadang-kadang ada juga yang
maunya saya begini, mau saya begini, itu kesulitan begitu biasanya. Itu biasanya ya saya punya duit, kamu ikutin aturan saya, tapi dia nggak mau ikutin aturan perusahaan, nggak mau ikutin aturan apa namanya, aturan pemerintah, undang-undang. Kadang-kadang ada juga saya pindah-pindah tadi, ada yang menyimpang dari undang-undang, haknya karyawan, haknya apa namanya, hak kewajiban karyawan, hak karyawan nggak seimbang, nggak ikut, kalau gaji nggak UMR, namanya gitu kan. Itu kan owner kadang-kadang atau direktur kadang-kadang pemilik lah yang tidak taat aturan, tidak taat pajak kadang-kadang juga, malah ngajarin yang buruk, jelek-jelek ya, pajaknya jangan dilaporkan semua. Kesulitan kadang-kadang itu. Tapi tentunya kita komunikasi dengan owner juga, risiko-risikonya saya nyampaikan, jangan risiko saya, risiko pemilik. Itu, lanjut silakan. Apa peran etika dan integritas dalam kepemimpinan menurut pandangan Bapak? Etika, kalau di Hospit ini kan perusahaan perhotelan atau restoran pelayanan ya. Berarti itu tergolong dalam satu industri hospitality. Jadi yang dijual adalah pelayanan, nggak jual barang, kecuali yang makanan ya. Yang dijual adalah sewa dari jasa pelayanan. Jadi bobot titik beratnya 50% bobot nilai itu ada di pelayanan. Pelayanan macam-macam, kebersihan juga pelayanan, keramahan juga pelayanan, kepedulian juga pelayanan. Itu industri hospitality, berarti yang dijual produknya adalah pelayanan, perhatian, kepedulian, dengan kebersihan, kenyamanan, kesopanan santun dan etika dengan tamu. Tamu ada juga yang tidak etika, tapi kita negornya dengan etika. Coba dibalas dengan tidak etik juga. Jadi jual memang tadi salah satu etika atau produk kami. Gitu. Jadi itu penting sekali. Termasuk pemilik nggak bisa, nggak mau tahu, harus juga sama ketemu tamu juga harus merasa jangan saya yang punya, jangan arogan, enggak. Tetap juga dia harus mencerminkan seorang pemilik resort, pemilik hotel, ya industri ini adalah industri dia, dan tapi kan industri hospitality, industri macam-macam, manufacturing, industri hospitality. Kalau manufacturing itu industri barang, jual TV, sekali beli kan 5 tahun nggak habis-habis, ya kan? Sekali beli. Di sini nginep satu harga TV, ya kan? Tapi nggak habis-habis ini, maksudnya besok lagi pelanggannya datang terus lagi. Yang tadi nyewa, besok nyewa lagi. Jadi produk yang sama bisa berulang-ulang dijual gitu kan. Tapi kalau barang kan sekali jual udah, puas nggak puas ya itulah. Tapi kalau kepuasan pelanggan utama, tamu adalah raja, supaya dia kembali lagi. Bersyukur setiap minggu, weekend, liburan balik lagi, namanya habis 5 juta sekali datang, dia bisa 1 bulan, ya 1 bulan bisa 4 kali datang kan? Berarti ada kepuasan pelanggan. Tapi kalau beli barang, TV, 2,5 juta, tapi sekali beli itu 5 tahun. Kalau di sini 5 juta seminggu, kalau 1 bulan bisa setahun berapa? Kedua jasa, pelayanan jasa, pertama. Inovasi apa yang sudah Bapak buat selama menjadi pemimpin? Kalau inovasi tentunya berbeda-beda antara hotel resort sama hotel di kota, hotel bisnis ya. Karena segmen tamunya ini karakternya beda. Kalau di resort karakternya orang mau jalan-jalan pesiar atau plesir lah ya. Plesir. Kalau di kota itu ada orang bisnis yang urusan kantor, yang hotel di kota ya. Ada urusan transit karena dia mau ke Jakarta, lewat dari Lampung mau ke Jakarta, transit cuma sebentar. Perilakunya beda, semuanya minta buru-buru biasanya. Nah itu kan tentunya kalau di resort orangnya santai. Nah, itu. Jadi disitulah bagaimana kita memperlakukan mereka, itu akan menjadi kepuasan. Jadi inovasinya adalah bagaimana kalau orang namanya orang santai kan segala sesuatunya harus pandangnya enak, makanannya enak, indah. Tapi kalau hotel transit, hotel bisnis di kota, tidak harus lengkap fasilitasnya. Inovasi fasilitas, ibaratnya aksesoris lah. Kalau wanita kampung kan udah danain ini, bedakin aksesoris kan, lipstikin, pakai anting kan, daya tariknya makin tinggi. Tapi kalau bagi orang bisnis, ketemunya paling sebentar, sepintas. Tapi kalau di resort 3 hari ketemu, tiap hari ketemu gitu kan. Jadi harus keramahan, inovasi, bagaimana apa yang dia cari ada di sana, apa yang dilihatnya indah, kebersihan, kerapian, makanannya enak, keramahan,
sehingga dipetah. Syukur-syukur dia kalau memang lagi cuti ya selama cuti di sini terus, sehingga belanjanya makin banyak. Itu inovasi-inovasi sesuai dengan kebutuhan. Kalau hotel di resort sama di kota beda, inovasinya beda. Nah, inovasi satu untuk bagaimana kepentingan tamu, tapi juga harus bersaing, bagaimana berani bersaing dengan hotel lain. Hotel lain kekurangannya apa, kita perbaiki punya kita. Tapi kelengkapannya apa, kalau kita mampu ya ditambah kelengkapan aksesorisnya. Kalau di resort ya, itulah kira-kira kiat-kiatnya. Inovasi. Bagaimana cara Bapak meyakinkan bahwa bawahan atau pekerja bahwasannya Bapak pantas menjadi seorang pemimpin? Ya apapun yang saya haruskan ke mereka yang beri contoh. Saya sendiri kalau disiplin ya harus disiplin saya gitu kan. Di saat saya mengajarkan apa yang saya ketemu tamu senyum, ketemu tamu tutur sapa, welcoming lah gitu ya. Ya saya membuktikan bahwa saya seperti saya ajarkan. Jadi konsisten, apa yang saya ajarkan ya saya lakukan. Supaya mereka juga sadar bahwa pimpinan saya begitu, saya harus begitu. Begitu juga tentang kualitas skill ya saya ajarin supaya dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Konsisten. Apakah ada tekanan selama Bapak menjadi pemimpin? Jika ada, tolong Bapak sebutkan dan jelaskan bagaimana cara menangani tekanan tersebut. Tadi kalau tekanan dari pemerintah sih kadang-kadang oknum ya, ada saja. Tukang pajak, petugas pajak nagihnya kayak seperti debt collector, tekanan-tekanan begitu, karena karakter orang beda-beda. Tapi saya sadarkan mereka jangan begitulah. Nah begitu juga tekanan lagi kalau dari owner ya tadi saya bilang selama saya pindah-pindah ada juga owner yang arogan, ada juga owner yang nggak mau tahu. Itu kadang-kadang tertekan juga kita. Tapi saya tentunya dengan profesional, dengan sabar menyampaikan jika ya sedikit banyak mengedukasi pemilik bahwa industri milik Bapak ini adalah industri pelayanan. Bapak pun juga ketemu tamu ya harus ramah gitu kan, sama dengan saya, sama dengan para. Nah, tekanan dari sana kadang-kadang untuk pemilik yang tidak paham tentang industri yang dibangunnya, yang dimilikinya gitu. Tidak tahu karakter apa yang dibentuk, pemilik adanya yang tidak paham itu, mungkin dari kontraktor jalan raya tiba-tiba jadi pemilik hotel gitu kan. Nah itu ya karena tekanan di awal, setelah berjalan lama ya lama-lama match, link and match lah gitu. Jadi tekanan dari lingkungan, apabila kita nggak dekat hubungannya dengan tokoh-tokoh masyarakat. Sering ada tekanan-tekanan, nyoba-nyoba, jawara-jawara juga dulu awal saya masuk sini, dengan setelah saya kenal lama-lama dia paham. Tentunya kita ya di mana bumi dipijak, langit juga. Kayak namanya kita pendatang, tapi juga tidak menurut semua apa yang dibangun mereka, tapi mengedukasi orang-orang yang tadi karakternya kurang baik. Insya Allah kalau kita niatnya baik ya mereka akan paham. Apalagi dibantah dengan agamanya kan cukup kental. Kalau diserempet ke arah agama dia pasti sadar. Kalau tekanan dari karyawan selama aturan ada ya kenapa takut? Ya kan? Dilapor di Saker silakan. Cuma kalau dia lapor jawara ya jawaranya kita edukasi juga. Ya selalu ada tekanan. Dimanapun kita bekerja selalu ada tantangan dan tekanan. Dan bagaimana kita menyikapinya dengan tenang dan dengan tidak emosi. Ya tadi kita perilaku kita jangan satu pimpinan itu harus bisa minimal itu modal utama adalah satu mau mendengar, kedua mau mampu mengolah pikir, ketiga berani menyampaikan. Setelah banyak mendengar ya tadi berani menyampaikan dan bisa mendiskusikan dengan baik. Jadi tanpa dengan emosi. Kalau emosi lepas kendali berarti udah bicaranya keluar dari mulut tidak ilmiah lagi. Modal utama adalah manajemen, emotion management. Memanage emosi, mau mendengar sehingga tahu persis permasalahan. Tapi kalau sudah emosi, akhirnya ya tidak ketemu antara masalah dengan jawaban. Ya kan? Lanjut, Pak. Bagaimana cara Bapak memotivasi dan menginspirasi tim untuk mencapai tujuan perusahaan? Satu, ada batasan-batasan atau target-target yang harus diberikan. Motivasi tadi dengan dibekali ilmu, dengan diberi semangat,
dengan sering adanya kumpul, sering adanya gathering atau kebersamaan di acara-acara khusus, itu agar mereka merasa satu keluarga. Kalau ada satu keluarga, satu nasib penanggungan, tentunya ini adalah alat cari nafkah kita di sini. Untuk itu kita bisa memberikan motivasi ke mereka bahwa ini nasib kita harus kita jaga sama-sama. Yang gaji kita bukan pemilik, yang gaji kita adalah tamu. Ayo bagaimana sama-sama kita ini tim, satu tim dari atasan ke bawah, satu tim yang harus memuaskan tamu dengan sumber daya yang ada ini ayo kita gunakan. Motivasinya itu. Begitu juga di saat ada bencana, ada ini kita kasih semangat. Jangan di drop semangatnya atau apatis, jangan. Atau pesimis, jangan. Harus kasih pompa semangat selain kebersamaan tadi juga bahwa semua usaha itu harus kuncinya adalah duit, ya kan? Duit apa singkatan dari selalu mau kerja apapun dengan doa. Doa aja nggak cukup kalau nggak usaha, ya kan? Usaha saja bisa aja ada kendala-kendala kan? Usaha, doa, doa. Tadi kan duit ya, doa, usaha, ikhtiar. Apapun yang kita rencanakan dan diusahakan, enggak juga ya, ikhtiar bisa nambahin. Membandingkan yang lain, kenapa yang lain berhasil kok ini enggak? Berikhtiar, cari ilmu, cari kiat-kiat, rumusnya apa bisa ini mengembalikan lagi, optimis lagi, ikhtiar. Kalau ikhtiar juga masih gagal karena bencana banyak, tawakal. Singkatan dari duit, singkatan duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Berarti dianggap inilah sebagai ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya motivasi karyawan seperti itu. Ya. Apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman? Nyaman tuh tentunya satu tadi hubungan yang baik. Hubungan yang baik, nyaman, pertama hubungan emosional tuh antara karyawan dengan manajemen, dengan atasan. Sering kumpul bersama, kadang-kadang udah lagi ramai terus, udah agak sepi, ayo lancakan gitu kan. Itu kan mempernyatukan emosi, dia meredakan ya, nggak seperti nggak ada batas gitu ya. Nggak ada batas. Olahraga bersama, gotong royong bersama, minum makan dengan apa ya pisang goreng atau singkong goreng, makan dengan gotong royong, bersihkan got. Nah, itu lingkungan ya, lingkungan alam dan lingkungan atmosfer kita yang kebersihan. Gotong royong bersama, jumsih kalau tempat bersih sebelum sholat Jumat, yuk kita nyapu di pantai, sama-sama pedagang pantai, sama-sama karyawan, ngopi bersama dengan singkong goreng cukup gitu kan. Itu bisa menggalang kebersamaan sehingga lingkungan, hubungan emosional terjaga, kebersihan terjaga, dan saya tanamkan semuanya mencintailah lingkungan, terjaga dengan baik, tanam tumbuh menjaga dengan baik, karena itu faktor keindahan lah yang abadi lah ciptaan Allah, tanaman. Jangan sembarang tebang, jangan sampai tanah gundul. Kalau bisa rumput pun tidak membungkus semua tanah, jangan ada tanah yang kosong tanpa hijau rumput, sehingga erosi kalau hujan tidak terjadi. Itu lingkungan alam ya, ada lingkungan masyarakat ya, hubungan baik dengan masyarakat, lingkungan karyawan ya, bagaimana hubungan yang baik dengan karyawan dengan cara-cara tadi pendekatan yang baik, program-program ulang tahun hotel bagaimana, 17 Agustus bagaimana sama masyarakat, ayo tanding voli, tanding badminton gitu kan. Nah, itu contoh. Lanjut silakan. Pertanyaan terakhir ya Pak. Menurut Bapak, apa yang paling menantang dalam menjadi seorang pemimpin? Tantangan selalu ada. Menantang apabila kita ada lowongan di perusahaan yang lagi terpuruk. Itu saya nggak tahu dari dulu pindah-pindah hotel selalu diberi tantangan bahwa bisa bagaimana saya menyehatkan hotel, tantangan. Hotel dari dulu saya masuk sini, hotel sakit yang mau tutup, saya ditantang bagaimana bisa ini hotel maju, berkembang kalau bisa. Saya mampu mengembangkan. Jadi prinsip saya, kalau saya datang kondisi hotel sehat dan baik, itu nggak ada tantangan. Saya terbiasa dengan melawan tantangan itu dan mengalahkan tantangan tadi. Jadi itulah kebanggaan kita, bukan soal uang ya, gaji bukan, tapi keberhasilan adalah suatu prestasi yang kita harus harus kita raih, sehingga
sehingga kita merasa bangga karena kita punya manfaat bagi orang lain, manfaat bagi karyawan. Kalau karyawan dulu gajinya kecil, sekarang gaji gede, dulu servisnya kecil, sekarang servisnya gede. Nah, karena tantangan awal tadi, maka yang menghalang tantangan akhirnya bisa membuktikan bahwa karyawan sejahtera, sehingga mereka merasa itu suatu tantangan. Kalau nggak ada tantangan, saya merasa tidak bekerja. Saya harapkan juga siapapun generasi muda yang menjadi pemimpin begitu. Jangan yang sudah kondisi mapan masuk enak itu nggak ada prestasi, nggak kelihatan prestasi bagi mereka. Itu saya kira. Mau apa lagi? Udah Pak. Cukup ya. Jadi hotel ini sistem SOP sudah standar hotel, bagaimana ilmu yang ada di buku, ilmu perhotelan. Accountingnya udah accounting system, computerized system. Akuntansinya juga sama, ngeling ke Jakarta. Sehingga kita ke pajak yang ngeling. Di pendapatan hotel, tamu nginep tidak bisa berbohong. Karena memang sistemnya sudah kita buat begitu sehingga owner juga bisa berbohong. Check in, check out, reservasi semua termasuk dalam sistem. Itu banyak, kalau luar negeri banyak yang kayak Fidelio, kayak Landmark, lokal saya sistem yang lokal aja. Tapi udah cukup bagus kok. Akuntansinya sampai ke back office-nya, di front office-nya, marketingnya sampai link ke pusat, termasuk juga ke link ke pajak. Pajak pendapatan hotel, sini posting sekian ya di sana sama. Pendapatan sekian nggak akan beda. Sehingga pajak itu sebelum kita lapor udah tahu di sana. Pajak hotel dan restoran, dan 10% pendapatan kotor itu adalah terkandung pajak, 10% punya pemerintah. Itu kami hotel Nusa Bali, saya nggak tahu hotel lainnya ya apa udah setting seperti itu belum. Saya dengar di hotel-hotel lain ada juga yang masih berbohong, nggak mau, pemilik juga nggak mau. Hotel ini dari saya dulu sampai sekarang. Kalau hotel-hotel lain ngajarin saya banyak, ngapain laporin semua, bayar gede-gede ke pemerintah juga, pemerintah nggak benerin semua lampu jalan ini. Itu perjuangan kita lebih gagah kalau kita ke pemerintah, lebih gagah, berani ngadepin kalau kita jujur. Yang omongan kita, teriaknya kita keras juga mereka nggak berani kalau kita benar. Kami udah accounting system, jadi kalau training accounting di sini udah programnya baik. Itu saya kira. Ada lagi? Udah Pak. Udah ikut training di mana belum? Masih ya Pak? Belum. Belum. Masih semester 1. Oh, semester 1. Iya, baru Ya. masuk. Ya semoga sukses ya. Amin. Pamulang ya, swasta ya. Iya, swasta.